negara mendirikan perusahaan untuk mendapatkan pemasukan dalam rangka membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan. Namun, persaingan dalam dunia bisnis sudah semakin tajam. Para pemasar dituntut tidak hanya meningkatkan kualitas produk atau jasa, tetapi juga kualitas pelayanan untuk bisa tampil sebagai pemenang dalam persaingan. Kini semakin disadari bahwa kepuasan konsumen merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam dunia bisnis dan memenangkan persaingan. Bertahan tidaknya suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan itu sendiri dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para konsumennya. Kepuasan konsumen bisa menjadi senjata andalan untuk tampil sebagai pemenang dalam persaingan. Pihak manajemen perusahaan dituntut untuk selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari para konsumennya. Bagaimana mereka merancang pelayanan terhadap konsumen sehingga para konsumen selalu merasa terpuaskan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Semuanya itu perlu ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang tinggi sehingga perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan persaingan dan dapat menjadi pemimpin pasar yang tangguh. Adapun saat ini banyak muncul industri jasa pengiriman di dalam negeri yang beberapa tahun ini berkembang cukup pesat. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, saat ini banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut pasar. Pemerintah telah memiliki perusahaan jasa tersendiri yang sudah ada sejak dahulu, yaitu PT Pos Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan yang menyaingi PT Pos Indonesia. Salah satunya yaitu JNT Express. Meskipun JNT Express tergolong masih baru, namun sudah mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Berdasarkan hal tersebut, kami merasa tertarik untuk membandingkan kedua objek tersebut, yaitu PT Pos Indonesia sebagai perusahaan negara dan JNT Express sebagai perusahaan swasta. Aspek yang kami bandingkan adalah aspek kepuasan konsumen, sehingga dapat diketahui jasa pengiriman mana yang lebih unggul dan mendapatkan lebih banyak minat konsumen, yang nantinya dapat dilakukan rekomendasi atau solusi bagi jasa pengiriman tersebut dalam rangka menunjang perbaikan agar terciptanya kepuasan konsumen yang lebih baik. Baik, akan saya lanjutkan. Hidayat pada tahun 2019 mengungkapkan, pelayanan jasa pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa konsumen yang merasa puas dengan penawaran jasa tertentu setelah menggunakannya cenderung untuk mengulangi pembelian. Kepuasan konsumen merupakan pengendali keuntungan dari nilai pasar sebuah perusahaan dalam jangka panjang, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa customer satisfaction merupakan dampak dari service quality. Intisari pada tahun 2017 mengungkapkan, PT Pos Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Persero merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki keunggulan dengan memiliki brand dan image yang sudah lebih dulu dikenal di kalangan masyarakat luas, bahwa PT Persero Indonesia merupakan perusahaan pengiriman terkemuka. Menurut Andrean, pada tahun 2018, JNT Express adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman ekspedisi barang. JNT Express merupakan perusahaan pengiriman paket kilat yang menerapkan perkembangan teknologi sebagai sistem dasar. Seiring dengan perkembangan bisnis perdagangan online yang melaju pesat, maka pelaku bisnis membutuhkan jasa pengiriman barang atau kurir yang dapat menyalurkan barang dengan dagangan hingga ke tangan konsumen dengan baik dan tepat waktu. Dasar Hukum Pos Indonesia diatur dengan Undang-Undang 38 tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mencabut Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang Pos Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 28, tambahan lembaran Indonesia nomor 32761 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi atau ekspeditur atas
pemerintah dari pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar dikumpulkan kepada penerima. Barang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Aturan dari dasar hukum dari perjanjian pengangkutan ini dapat ditentukan dari pasal 1601A, pasal 1601B, dan pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 466512 atau Kitab Undang-Undang Tahun Hukum Dagang. Namun demikian, aspek hukum perjanjian pengangkutan ini juga berkaitan dengan aspek-aspek hukum lainnya. Misalnya seperti hukum asuransi yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pengangkutan tersebut, dan hukum acara perdata sebagai cara atau upaya hukum untuk mengembalikan hak-hak. Elemen-elemen yang menjadi indikasi perbandingan dalam aspek kepuasan konsumen di JNT Express dan Pos Indonesia. Pertama adalah biaya pengiriman. Di JNT Express memiliki biaya pengiriman Rp15.000 per kilogram. Sedangkan di PT Pos Indonesia, pada paket kelas khusus Rp11.000 per kilogram, paket Express Next Day barang Rp15.500 per kilogram, paket Kick Home Rp11.000 per kilogram, paket Post Dangerous Good Rp11.000 per kilogram, paket Jumbo Economy Rp11.000 per kilogram, dan paket Post Valuable Goods Rp11.000 per kilogram. Yang kedua adalah estimasi waktu. Di JNT Express memiliki estimasi waktu 1-3 hari menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh. Sedangkan di PT Pos Indonesia, pada paket kelas khusus 1-2 hari, paket Express Next Day barang 1 hari, paket Kick Home 1-2 hari, paket Post Dangerous Goods 3 hari, paket Jumbo Economy 3-4 hari, dan paket Post Valuable Goods 3 hari. Kesimpulannya, di Pos Indonesia memiliki estimasi waktu 1-4 hari, menyesuaikan dengan tipe pengiriman yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah persebaran kantor. Di JNT Express memiliki persebaran kantor menyeluruh di setiap kabupaten atau kota dan ada di negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Untuk Pos Indonesia juga memiliki persebaran kantor menyeluruh di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Yang keempat adalah asuransi. Di JNT Express memiliki asuransi 0,02% dari harga invoice ditambah biaya penanganan Rp5.500 per paket dengan syarat yang berlaku di JNT Express. Sedangkan di Pos Indonesia memiliki asuransi 0,24% dengan biaya PPN sebesar 10%. 5 adalah jangkauan paket. Pada JNT Express memiliki jangkauan paket di seluruh Indonesia dan negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Begitupun dengan Pos Indonesia, memiliki jangkauan paket menyeluruh di Indonesia dan ada di beberapa negara di luar negeri. 6. Jam operasional. JNT Express memiliki jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan ada beberapa kantor buka 24 jam. Di Pos Indonesia buka jam 8 malam dan ada yang tutup jam 12 siang, jam 1 siang sampai jam 19 malam. 7. Jadwal buka kantor. JNT Express buka setiap hari, sedangkan untuk Pos Indonesia buka dari Senin sampai Sabtu. 8 adalah aplikasi. Di JNT Express memiliki aplikasi yang bernama JNT Express dan di Pos Indonesia bernama Kiposin. Keduanya dapat diunduh di Play Store dan App Store. 9. Layanan hotline.
JNT Express adalah dalam kurung 021 292 7888. Untuk pos Indonesia 161 atau yang bernama Halo Pos. 10. Promosi. JNT Express memiliki promosi di media perikanan seperti majalah, brosur, dan banner, di media promosi penjualan seperti promosi potongan harga, pemberian hadiah kepada pelanggan, dan media publikasi seperti pemberitaan melalui media cetak dan elektronik. Begitupun dengan Pos Indonesia yang memiliki promosi di media personal selling atau aktif mendatangi pelanggan, media perikanan seperti majalah, brosur, dan banner, media promosi penjualan seperti promosi pemotongan harga dan pemberian hadiah kepada pelanggan, serta media publikasi seperti pemberitaan melalui media cetak dan elektronik. 11. Layanan penjemputan barang. Di JNT Express dan Pos Indonesia, keduanya memiliki layanan penjemputan barang. Untuk Pos Indonesia bernama Oranges. 12. Pilihan pengiriman. JNT Express hanya memiliki satu pilihan pengiriman, yaitu reguler atau EZ. Sedangkan di Pos Indonesia ada beberapa pilihan pengiriman. 1. Paket kilas khusus. 2. Express next day barang. 3. Kick-home. 4. Paket post dangerous goods. 5. Paket jumbo ekonomi. Dan terakhir, paket post valuable goods. Di antara PT Pos Indonesia dan JNT Express, mana yang lebih unggul? Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. PT Pos Indonesia memiliki kelebihan dalam hal biaya pengiriman yang murah, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu, persebaran kantor yang ada di setiap kecamatan memudahkan akses oleh masyarakat. Adanya asuransi barang, jangkauan seluruh Indonesia, namun di beberapa unit, barang tidak diantarkan ke rumah, melainkan harus diambil sendiri. Memiliki aplikasi sendiri, memiliki layanan hotline, dan adanya pilihan pengiriman. Sementara JNT Express memiliki kelebihan dalam estimasi waktu atau kecepatan pengiriman, meskipun dalam jenis reguler. Memiliki asuransi, jangkauan ke seluruh Indonesia, jam operasional dari pagi sampai malam, buka setiap hari tanpa libur, memiliki aplikasi sendiri, layanan hotline 24 jam, promosi yang gencar dilakukan melalui media sosial, menyediakan layanan penjemputan barang, adanya pilihan pengiriman terutama untuk pengiriman skala besar. PT Pos Indonesia memiliki kekurangan, yaitu dalam estimasi waktu untuk pilihan reguler. Apabila ingin cepat, maka harus menambah biaya pengiriman. Selain itu, jam operasional sesuai jam kantor, hari Minggu dan hari libur nasional Pos Indonesia tutup. Minimnya promosi sehingga masyarakat kekurangan informasi mengenai PT Pos Indonesia. Adanya program layanan penjemputan barang namun tidak berjalan efektif. Di beberapa unit, program ini tidak berjalan. Selain kelebihan, JNT Express juga memiliki kekurangan, yaitu biaya pengiriman yang relatif tinggi dan persebaran kantor yang masih terbatas. Apabila dibandingkan, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, di mana JNT Express lebih banyak memiliki kelebihan dibanding PT Pos Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa JNT Express lebih unggul daripada PT Pos Indonesia dalam aspek kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu rekomendasi atau solusi bagi PT Pos Indonesia. Terkait dengan banyaknya perbedaan antara PT Pos Indonesia dengan JNT Express yang memperlihatkan adanya kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh JNT Express, sehingga PT Pos Indonesia harus berbenah diri agar tidak kalah saing dan demi mencegah terjadinya kemunduran minat pengguna layanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, ada beberapa solusi untuk PT Pos Indonesia demi meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi bagi konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, estimasi waktu. Daripada membagi pilihan pengiriman menjadi pengiriman standar dan cepat, lebih baik pengiriman disamaratakan, namun jangka waktu yang dibutuhkan hingga barang sampai relatif cepat. Yang kedua, jam operasional. Sebaiknya dilakukan penambahan karyawan dan dibuat 2 shift kerja, yaitu siang dan malam. Karena para penjual online shop biasanya produksi pada siang hari dan mengirim barang pada malam hari. Yang ketiga, jadwal kerja kantor. Apabila pada hari libur kantor pos tutup, maka konsumen cenderung
memilih pengiriman lain alih-alih menunggu sampai kantor pos buka, maka sebaiknya hari libur kantor pos tetap buka. Yang keempat, promosi. Dengan menggunakan cara dan strategi yang cocok dan tepat, tentunya akan mudah untuk meraih keberhasilan dalam memberikan kepuasan pada konsumen. Beberapa cara yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah pada PT Pos Indonesia dalam minimnya promosi pada masyarakat yang kekurangan informasi mengenai Pos Indonesia. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, manfaatkan media sosial. Yang kedua, melaksanakan survei, menyebarkan brosur, dan memasang spanduk atau banner. Dan yang terakhir, yang kelima, layanan penjemputan barang. PT Pos Indonesia dalam program layanan penjemputan barang masih tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dan di beberapa unit program ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, Pos Indonesia harus meningkatkan kembali kebijakan agar layanan ini diterapkan di semua unit. Hal ini sangat penting karena PT Pos Indonesia sebagai perusahaan negara harus dapat bertahan agar negara tetap memiliki pemasukan untuk menjalankan roda pemerintahan.